Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin. Ikhwan dan akhwat sekalian, dalam episode ketiga ini tentang journey dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi masuk kepada tentang atau kejadian peristiwa tahun ketiga Hijrah. Terjadi pada tahun ketiga ini perang atau ghazwah Qatfan atau sumiyat bi ghazwah Zi Amr atau Anmar, yaitu nama dari ghazwah Qatfan ini Amr atau Anmar. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bala tentara sekitar 450 tentara. Lalu turun hujan di pertengahan peperangan, hujan yang sangat deras. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di sebuah pohon yang teduh. Tiba-tiba datang seorang yang bernama Da'thur. Da'thur itu seorang yang terkenal. Dia menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk. Tiba-tiba si Da'thur ini mengunuskan pedangnya ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ke kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni al-yawm?" Siapa yang akan membelamu, wahai Muhammad, pada saat sekarang ini? Qala, Rasulullah berkata, Allah lah yang akan membela atau menyelamatkan. Wadafa'ahu Jibril fi sadrihi fa waqa'a as-sayf min yadihi. Tiba-tiba Jibril mendorong dari dada si Da'thur ini dan pedangnya terjatuh ke tanah. Fa'akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa qama ala ra'sihi. Lalu Rasulullah mengambil pedang tersebut dan berdiri persis di depannya, di kepalanya, dan berkata, "Man yamna'uka minni?" Terbalik, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang akan membantumu membelamu, wahai Da'thur? Qala, Da'thur berkata, la ahad, tidak ada satupun. Lalu Da'thur berkata, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu Da'thur pun bersyahadat dan masuk Islam. Lalu fa'atahu Rasulullah sayfahu. Lalu Rasulullah mengembalikan pedangnya kepada Da'thur. Fa'aqbala ala qaumihi. Lalu Da'thur pun kembali ke kabilahnya, ke kaumnya, dan menyebarkan Islam atau mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Lalu turunlah ayat yang berkenaan tentang kejadian ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaifa fakaffa aydiyahum ankum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah, itu pada kalian, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan, yaitu pada sebuah kaum yang kaum yang sutu, mereka menjulurkan kepada tangan mereka itu di hadapan Rasulullah. Maksudnya adalah Da'thur. Lalu Da'thur pun bertekuk lutut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa atau kejadian yang kedua, yaitu selanjutnya di tahun ketiga Hijrah ini, adalah terbunuhnya pemimpin yang paling bengis dari kaum Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Ia sangat kejam sekali kepada kaum muslimin, bahkan kepada
Rasulullah, dia sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di tahun ketiga ini si Ka'ab bin Al-Ashraf ini terbunuh. Yang ketiga, kejadian yang terjadi pada tahun ketiga ini adalah perang besar, yaitu perang Uhud, Ghazwat Uhud. Dan di tahun ketiga ini juga kelahiran dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban dengan Zainab yang bernama Zainab binti Huzaimah, yaitu Zainab binti Huzaimah di bulan Ramadan, sedangkan dengan Habsyah Rasulullah menikah di bulan Sya'ban, yaitu pada tahun ketiga Hijrah. Kembali lagi ke perang Uhud. Perang Uhud ini sudah terkenal. Ikhwan dan akhwat sekalian sudah sering mendengar tentang sejarah perang Uhud, yaitu yang mana setelah kalahnya kaum muslimin kaum muslimin sempat kalah dalam perang Uhud ini. Nah, penyebabnya atau perang Uhud ini terjadi disebabkan kaum musyrikin kalah besar atau kalah telak pada waktu perang Badar. Jadi muncaknya kemarahan kaum musyrikin itu yaitu dilampiaskan di perang Uhud ini. Pasukan musyrik yang pada waktu itu karena rasa marah yang sudah memuncak pada diri kaum musyrik itu, sehingga terkumpul sekitar 5.000 tentara kaum musyrikin yang pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, di perang ini kaum muslimin sempat dipukul mundur oleh kaum musyrikin. Disebabkan oleh apa? Nah, ini sebabnya. Yaitu di saat kaum muslim memukul mundur kaum musyrik. Jadi sempat di perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kemenangan, dipukul mundur kaum musyrik. Tapi sebagian atau segelintir dari orang-orang yang ikut dalam perang Uhud ini tergiur melihat ghanimah atau rampasan perang yang begitu banyak sekali di bawah dari gunung Uhud itu. Nah, sebagian kaum muslimin ini tergoda, terpana dengan ghanimah perang. Akhirnya mereka meninggalkan pos-pos atau barisan yang seharusnya atau Rasulullah telah memerintahkan jangan bergerak atau tetap di posnya masing-masing atau di barisannya masing-masing. Tapi segelintir dari orang mereka turun untuk turun karena tergiur melihat harta dari rampasan perang tersebut. Nah, saat itu mereka tidak mendengarkan perintah Rasulullah, tidak mendengarkan perintah Rasulullah. Salah satu pemimpin kaum muslimin pada saat itu adalah yang tergiur, Abdullah bin Jubair, yaitu memerintahkan puluhan dari pasukannya itu untuk mengambil ghanimah. Mereka turun dari gunung Uhud. Nah, saat puluhan kaum muslimin turun dan sibuk mengambil ghanimah, kaum musyrikin ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang balik, dan istilahnya itu makanan empuk bagi kaum musyrikin ini karena posisi yang sangat strategis untuk diserang balik oleh kaum musyrikin, sehingga banyaklah di situ yang terbunuh dari kaum muslimin. Akhirnya bendera kaum musyrik itu kembali dikibarkan oleh Khalid bin Walid. Nah, saat bendera kaum musyrik itu dikibarkan kembali oleh Khalid bin Walid, iblis itu mengambil peranan atau mengambil kesempatan. Karena iblis itu membantu kaum musyrikin ini dengan menyerupai seorang yang bernama Ju'air bin Syaraqah dengan berteriak, yaitu
Iblis ini berteriak, ala inna Muhammadan qad qutil. Bukankah Nabi Muhammad, bukankah Muhammad itu telah terbunuh? Fattarabal muslimun li hadhihi nida. Mendengar teriakan iblis itu, bahwa iblis berteriak Nabi Muhammad telah terbunuh, kaum muslimin pada saat itu langsung tercerai-berai, porak-poranda, barisannya menjadi tidak menentu. Fattarabal muslimun li hadhihi nida wa akhadha ba'dhum yadribu ba'dhan hatta qutila Yaman Walid Huzaifah, sehingga banyak di situ kaum muslimin yang saling membunuh atau saling membunuh sesama teman karena disebabkan dari teriakan atau panggilan iblis yang menyerupai manusia. Yang iblis itu meneriakan bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Jadi di dalam sejarah yang berteriak itu bukan manusia tapi iblis, karena iblis mempunyai kemampuan dengan suara yang melengking sehingga bisa terdengar oleh banyak tentara pada saat itu, sehingga mereka menjadi tercerai-berai kaum muslimin. Nah, ada kisah di perang Uhud ini juga menceritakan tentang Abdullah bin Qamiyah yaitu Abdullah bin Qamiyah ini dia akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi digagalkan oleh Mus'ab bin Umair, pemegang bendera kaum muslimin. Sampai dari Mus'ab bin Umair ini tangan kanan dan tangan kirinya itu terputus, ditebas oleh kaum musyrikin karena dia memegang bendera. Dia berusaha bendera kaum muslimin itu tetap tegak supaya menyatukan barisan kaum muslimin, bahwa menandakan Rasulullah itu belum terbunuh. Dia berusaha, ketika tangan kanannya tertebas, dia ganti dengan tangan kiri dan tertebas. Saat bendera jatuh, di saat bendera terjatuh, setelah tangan dari Mus'ab bin Umair ini tangan kirinya terputus dan jatuh bendera kaum muslimin, datanglah malaikat yang menyerupai manusia dan mengangkat bendera kaum muslimin. Dan si Abdullah bin Qamiyah ini, yang mana dia berniat untuk membunuh Rasulullah, dia melempari Rasulullah itu dengan batu. Melempari Rasulullah dengan batu dan kerikil sehingga mengenai dari hidung Rasulullah. Lalu beliau pun segera mengusap hidungnya yang berdarah agar darahnya itu tidak terjatuh ke tanah, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab atau tidak murka kepada mereka. Bukan itu saja, Utbah bin Abi Waqqas juga melempar batu ke Rasulullah hingga terkena gigi Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dari usaha kaum musyrik yang bertubi-tubi untuk membunuh Rasulullah SAW. Semua itu gagal. Bahkan ketika kegagalan mereka gagal untuk membunuh Rasulullah, apa yang Rasulullah doakan kepada mereka? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka itu tidak mengetahui. Itu adalah keagungan akhlak Rasulullah SAW. Mereka yang akan membunuh Rasulullah didoakan oleh Allah, didoakan oleh Rasulullah supaya diberikan petunjuk, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Nah, di tahun ketiga ini perlu diketahui ikhwan dan akhwat sekalian, Sayyidina Hamzah syahid di tangan Wahsy, budak dari milik Zubair.
bin Mat'am. Ketangkasan Hamzah dalam berperang itu ditakuti oleh kaum musyrik. Lalu si terlaknat Wahsy ini menombak tepat di jantungnya dari Sayyidina Hamzah, dan dia pun tersungkur dan jatuh. Nah, si terlaknat si Wahsy ini merobek dada dari Sayyidina Hamzah dan mengambil jantungnya dan diberikan kepada wanita terlaknat, yaitu Hindun, dari istri Abu Sufyan. Allah Subhanahu wa taala tapi menjaga tubuh Sayyidina Hamzah. Saat Hindun laknatullah alaiha itu akan memasukkan jantung dan akan memakannya, atas izin Allah Subhanahu wa taala jantung dari Sayyidina Hamzah itu dirubah menjadi keras seperti batu. Dan si Hindun pun tidak bisa memakannya dan melempar jantung itu ke tanah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga. Allah tidak akan rela tubuh manusia mulia masuk ke dalam tubuh wanita musyrik kafir. Lalu si Hindun pun diberi julukan pada saat itu dengan Akilatul Akbar, yaitu pemakan jantung. Tapi meskipun tidak sempat dimakan karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan amma Hamzah faqad ijtahada ala yadi Wahsy. Jadi Sayyidina Hamzah syahid di tangan Wahsy, Abdul Jubair bin Mut'im, budak dari Jubair bin Mut'im. Wa dzalik anna Hamzah baina kana yahjum 'alal musyrikin kallayl. Sayyidina Hamzah ketika berperang itu seperti singa, lincah dan ditakuti oleh musuh. Nah, pada saat itu Romahu Wahsy bi khurriya fi hadratihi fa kharajat min masanatihi fa saqata 'alal 'arq wa syada. Lalu Wahsy itu menombak tepat di jantungnya. Lalu di sini dikatakan di akhirnya bahwa yang tadi sudah Al-Fakir jelaskan, Allah menjaganya dengan merubah jantung Sayyidina Hamzah itu tidak bisa dimakan seperti batu dan dimuntahkan oleh Hindun dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh dari Sayyidina Hamzah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafani jasad dari Hamzah. Kenapa dikafani? Bukankah beliau syahid? Karena menurut riwayat dikatakan, di dalam sejarah dikatakan, bajunya Sayyidina Hamzah itu dirobek-robek oleh kaum musyrik. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan tidak ada pakaian yang menutupi dari tubuh Sayyidina Hamzah. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti menjaganya. Apalagi yaitu yang terjadi di tahun ketiga Hijriah ini masih banyak lagi, tapi Al-Fakir hanya menukil kejadian-kejadian yang penting sekali di dalam tahun ketiga Hijriah ini. Di tahun keempat Hijriah, yaitu perlu diketahui Hawadits Sana Ar-Rabi' al-Hijrah. Di tahun keempat Hijrah itu terjadi perang antara Bani Nadir dan Bani Quraisy. Ini adalah dua kabilah bangsa Yahudi terbesar pada saat itu. Dua kabilah ini berseteru antara kabilah Bani Nadir dan Bani Quraisy. Mereka membuat sebuah perjanjian agar tidak saling membunuh satu sama lain. Dan dua kabilah ini pun membuat syarat-syarat dan kesepakatan dan disepakati oleh keduanya. Nah, waktu berjalan, tiba-tiba lalu ada seorang laki-laki dari Bani Quraisy membunuh seseorang dari Bani Nadir. Bani Nadir pun tidak terima karena sudah ada kesepakatan. Lalu Bani Nadir meminta diat atau ganti rugi, pertanggungjawaban. Bayar diat dalam perjanjian tetap dihukum atau tetap dihukum mati juga.
sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat kedua belah pihak. Tapi Bani Quraidah ini menolak dan mengingkari perjanjian itu. Ia berkata, dalam kitab Taurat tidak ada diajarkan demikian. Kalau sudah dibayar diat ya sudah, bebas dia. Nah, ini adalah sifat dari kaum Yahudi yang selalu mengingkari perjanjian, meskipun perjanjian itu dibuat di antara mereka. Apalagi perjanjian yang dibuat dengan kaum muslimin. Coba kalau zaman sekarang lihat dengan bangsa Palestina, bangsa Yahudi yang selalu membuat perjanjian berulang kali, tapi apa? Yang mengingkarinya dia sendiri, bangsa Yahudi. Itu memang sifatnya mereka, pengkhianat dan selalu mengingkari perjanjian-perjanjian yang dari dulu sifat mereka seperti itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, lalu kedua kabilah ini datang kepada Rasulullah untuk meminta penyelesaian. Lalu Rasulullah pun mendengarkan cerita kedua dari kabilah ini, dan dia sallallahu alaihi wasallam memutuskan sesuai yang dikatakan oleh Bani Quraidah. Lalu apa? Bani Nadir Yahudi ini, Bani Nadir yang Yahudi ini terkenal, yaitu apa? Bukan Bani Nadir ya, bukan Bani Quraidah, afwan. Jadi Bani Nadir ini terkenal orang-orang bangsawan. Jadi bukan Bani Quraidah ya. Yang terkenal bangsawan itu adalah dari Bani Nadir, fulus-fulus. Nah, Bani Nadir ini kesal dengan keputusan dari Rasulullah SAW. Lalu mereka merasa dendam pada Nabi, bahkan mereka berniat akan membunuh Rasulullah karena keputusan yang dibuat oleh Rasulullah. Hingga terjadilah yaitu sebuah makar, sebuah tipu daya yang dilakukan oleh Bani Nadir. Dan pada saat itu ketika ada seorang Yahudi dari Bani Nadir itu membunuh kaum muslimin, seorang kaum muslimin. Nah, mereka membunuh kaum muslimin ini memang sengaja karena ingin dalam rangka ingin mengundang Rasulullah supaya Rasulullah datang ke benteng mereka atau ke kabilah mereka. Lalu Rasulullah mendengar bahwa ada kaum muslimin yang dibunuh oleh Bani Nadir, kaum Yahudi ini, meminta pertanggungjawaban dari mereka. Dan Rasulullah meminta juga mereka supaya membayar diat dan kerugian. Lalu mereka orang Yahudi ini berkata, ya kami akan bayar. Dan diundanglah Rasulullah itu ke benteng mereka, ke kabilah mereka Bani Nadir, dan menjadi tamu. Nah, disinilah mereka itu merencanakan pembunuhan Nabi itu dengan apa? Dengan ingin menjatuhkan sebuah batu dari atas atau melempar batu sehingga mengenai Rasulullah. Tapi Jibril alaihissalam memberitahukan rencana jahat mereka kepada Nabi. Nabi marah pada saat itu. Nabi marah karena mereka juga mengingkari perjanjian yang sudah dibuat dengan kaum muslimin. Nah, ini nanti insya Allah, jadi ada ayatnya di dalam disebutkan di sini, alam bismillahirrahmanirrahim, alam tara ilal ladzina nafaqu wa yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanahrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Jadi karena mereka mengingkari perjanjian, bukan pengingkaran mereka di antara kaum Yahudi saja, tapi kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin mereka juga mengingkari. Akhirnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk keluar. Dan insya Allah nanti di pertemuan episode berikutnya akan Al-Fakir lanjuti bagaimana pengusiran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Yahudi ini. Kurang lebihnya
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.